Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita akan mendalami budaya Dayak dan budaya Melayu yang ada di Anjungan, Provinsi Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Satu perjalanan, dua kekayaan. Siap menjadi bagian dari pelestarian? Yuk ikuti jelajahnya. Selamat datang di Anjungan Provinsi Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Kita akan undang perwakilan dari Anjungan. Silakan Bapak Ibu. Kita akan mulai perkenalan nih. Bapak dan Ibu silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil Katalino, Baju Armin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Saya Edi Setiawan, selaku Kasubit Promosi Daerah Badan Penghubung, dan kami sebagai pengelola Anjungan Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Saya dengan Nelly, pegawai Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas di Anjungan Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih. Wah, mantap nih. Nah, Bapak, Ibu boleh nggak saya diajak ke dalam terus kita tanya jawab tentang Provinsi Kalimantan Barat? Silakan. Silakan. Makasih. Ayo, Sobat Jagat. Wow, keren banget nih. Nah, Pak Edi, Bu Nelly, boleh cerita nggak kita lagi berada di bangunan apa ini sebenarnya? Jadi ini adalah bangunan duplikat Istana Qadariyah, merupakan perwakilan dari suku Melayu di Anjungan Kalimantan Barat. Istana Qadariyah ini sampai sekarang masih ada. Kebetulan Sultan yang sekarang ini menjadi anggota DPD RI, Sultan Melvin. Sultan Melvin. Ya. Kalau ini Sultan Abdurrahman Al-Qadri sebagai pendiri Kota Pontianak tahun 1771. Apa yang menjadi ciri khas dari istana ini, Pak? Dan berarti di 1771 di Pontianak masih ada nih aslinya? Masih ada. Apakah sekarang masih difungsikan sebagai rumah kesultanan seperti itu, Pak? Masih sebagai cagar budaya. Sebagai cagar budaya di Pontianak. Sebagai cagar budaya di Ya. Oke, untuk di Anjungan Taman Mini sendiri, Provinsi Kalimantan Barat, apakah ada kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan ke sini, Pak? Boleh diceritain dalam sepanjang tahun itu kegiatannya apa aja? Terutama pentas seni untuk kesenian kebudayaan dari Kalimantan Barat yang ditampilkan di sini. Bekerja sama dengan para penggiat seni yang mencintai budaya Kalimantan Barat. Kita tampilkan di Anjungan maupun di Jakarta. Saya ada yang menarik mata saya di sebelah kanan sana. Boleh kita geser ke sana, Pak? Silakan. Oke, yuk. Wah, kainnya bagus banget ini. Bu Nelly, boleh diceritain nggak ini kain apa nih yang ada di sini nih? Nah, ini adalah kain wastra tradisional masyarakat Kalimantan Barat, yang mana motifnya adalah motif corak insang yang terinspirasi dari adanya sungai terpanjang di Indonesia yang berada di Kalimantan Barat, itu adalah Sungai Kapuas. Ada juga motif untuk tenun dan corak insang seperti ini. Biasanya didominasi oleh warna kuning. Oh, warna kuning. Apa Ya. tuh arti warna kuning yang ada di corak sini, Bu? Warna kuning bagi masyarakat Melayu itu melambangkan kemakmuran, kejayaan, dan pengharapan penghidupan yang lebih baik dari Allah untuk masyarakat Melayu. Seperti itu, Mas. Wah, keren banget nih. Nah, itu kan Melayunya. Siap. Kok saya pakai baju etnik banget nih? Ini saya taunya ini baju yang dipakai kalau saya lihat di TV-TV nih, Bu ya. Dipakai sama Panglima Perang Dayak. Benar guys, Bu? Ini baju apa nih sebenarnya? Boleh jelasin nggak Pak Edi atau Bu Nelly? Ini adalah salah satu baju adat dari masyarakat Dayak, yang mana untuk laki-laki itu ada namanya adalah King Baba, dan untuk perempuan adalah namanya adalah King Bibinge. Dengan biasa, perlengkapan yang digunakan itu ada ikat kepala, ada miniatur atau memang dari kepala burung enggang yang merupakan salah satu ikon dari masyarakat Kalimantan Barat itu sendiri. Bahan ini bahan khusus loh, Mas. Ini terbuat dari kulit kayu yang memang disamak dan dikeringkan seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan oleh para tetua ataupun petinggi untuk masyarakat Dayak. Dan penggunaan itu nanti dilengkapi dengan motif-motif ataupun alat-alat berburu seperti ini, mandau dan juga seperti tameng seperti ini. Terima kasih. Keren banget memang nih budaya kita nih ya. Nah, selain dari Istana Qadariyah ini, Provinsi Kalimantan Barat tuh punya rumah adat lainnya nggak sih, Bu? Ada dong, Mas. Ayo kita kalau mau lihat. Boleh? Boleh. Ayo, let's go. Ayo, Jagat. Sobat Jelajah, sebelum kita ke bangunan yang paling besar, ternyata ada satu rumah adat yang sangat unik nih. Nih, lihat nih di belakang nih. Nah, Bu Nelly, ini rumah adat apa sih, Bu? Ini adalah rumah adat Baluk. Rumah Baluk yang merupakan salah satu rumah adat untuk masyarakat Dayak Bidayuh di Kabupaten Bengkayang. Rumah Baluk ini tingginya adalah 12 meter dengan diameter 10 meter. Wow.
Tinggi banget 12 meter. Ya. Nah, kalau saya ngebayangin kalau rumah-rumah panggung itu biasanya untuk ngindarin predator-predator. Ya. Mungkin di pedalaman Kalimantan kan pasti banyak predator-predator ya Bu ya. Ya. Nah, ini rumahnya tinggi banget 12 meter guys gitu. Nah, biasanya apakah rumah adat Baluk ini masih ada sampai sekarang di Kalimantan Barat Bu? Dan masih digunakan nggak sekarang? Jadi masih ya Mas, rumah Baluk ini masih ada dan masih difungsikan di Kabupaten Bengkayang, yang mana biasanya setiap bulan Juni ada tradisi yang namanya adalah tradisi nyobeng. Nyobeng? Ya. Apa itu? Nah, tradisi nyobeng itu adalah tradisi menyucikan ataupun memandikan tengkorak kepala suku yang sudah meninggal, dan sekaligus juga adanya acara Gawai Dayak, yaitu acara panen padi. Jadi rumah Baluk ini biasanya digunakan untuk menaruh tengkorak kepala suku dan juga untuk menaruh hasil panen padi untuk pada pesta Gawai Dayak di bulan Juni di setiap tahunnya di Kalimantan Barat, seperti itu. Oke, jadi selain sebagai tempat tinggal, rumah adat ini juga dapat digunakan untuk menyimpan hasil panen. Ya, betul sekali. Wow, keren banget. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita move ke rumah yang paling besar yang ada di sebelah sana ya Bu ya. Ya. Aku penasaran nih, ayo Sobat Jelajah, let's go. Nah Sobat Jagat, sekarang kita udah di rumah adat Provinsi Kalimantan Barat yang ketiga. Nah Ibu atau Pak Edi boleh jelasin nggak, kita lagi di rumah adat apa nih sekarang nih? Sekarang di rumah Petang atau rumah panjang. Jadi ini rumah suku Dayak, di mana satu ruangan adalah satu keluarga. Satu ruangan satu keluarga. Kalau dia berkeluarga, nambah lagi begitu. Oh, biasanya bisa sampai maksimal berapa keluarga tuh Pak? Ada 105 kakak kalau di 150 kakak dalam satu rumah? Ya. Satu rumah bisa 150 kepala keluarga. Berarti satu pintu sama dengan satu keluarga. Siap. Oh, jadi kalau dia punya anak lagi, masih tinggal di situ, nikah lagi, dibikin rumah sambung lagi. Sambung lagi, makanya namanya adalah rumah bentang seperti itu. Membentang ke kiri dan ke kanan. Oke, wow, berarti bisa ratusan meter tuh Pak ya? Luar biasa. Nah, Pak, kalau nggak salah, setiap provinsi yang ada di Indonesia ini kan punya maskot satuannya nih Pak. Boleh tahu nggak kalau di Kalimantan Barat tuh maskotnya tuh apa? Dari maskot Kalimantan Barat adalah burung enggang gading atau Rhinoplex vigil. Di mana maskot tersebut sudah diputuskan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri dan keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang maskot Kalimantan Barat. Maskot Kalimantan Barat. Ya. Rhinoplex vigil ya Pak ya? Nah kebetulan saya punya replikanya nih Pak. Nah ini dia Sobat Jagat. Ini adalah replika kepala ukuran 1:1 dari enggang gading atau Rhinoplex vigil. Nah itu keren banget ya. Nah yang lagi saya pegang ini adalah ciri-ciri dari enggang gading yang jantan Pak. Bisa terlihat dari warna leher nih Sobat Jagat. Jadi kalau warna leher yang jantan dia lebih warnanya kemerah-merahan. Tapi kalau yang betina itu putih kebiru-biruan. Dan ini nih ciri-ciri dari burung julang adalah paruh atau namanya balung ya, balungnya. Nah, balungnya ini dari 13 jenis rangkong yang ada di Indonesia, dia adalah satu-satunya beneran gading. Kalau yang lain itu kopong, kalau di tuk 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 itu kayak ada kopong. Nah, dia satu-satunya yang padat kalau kita ngebayangin kayak culaknya badak atau punyanya elephant Pak, atau punyanya gajah. Itu yang benar-benar udah sangat dilindungi nih Sobat Jagat nih. Dan perlu Sobat Jagat ketahui juga bahwa enggang gading ini statusnya sudah masuk ke critically endangered. Itu sudah critically endangered. Kalau status sudah critically endangered itu udah di ujung tanduk sebenarnya. Jadi memang butuh peran dari seluruh masyarakat Indonesia, nggak hanya masyarakat Kalimantan ya, untuk turut serta melestarikan dari enggang gading ini. Dan tahu nggak Sobat Jagat bahwa berat dari si balung ini nih Pak merupakan 13% dari total berat badannya. Bayangin nggak? Jadi emang ini cukup berat nih, 13%. Dan gunanya apa sih? Gunanya ini untuk pertahanan diri. Jadi dia kalau melakukan pertahanan diri atau berkelahi dengan sesama jenisnya, dia menggunakan balung yang ada di atas kepalanya. Gitu. Ada pertanyaan nggak nih Bu Nelly atau Pak Edi tentang burung enggang gading ini? Atau mau langsung ketemu sepupunya nggak? Boleh. Nah, Langsung ketemu sepupunya ya. Nah, kalau enggang gading ini bentuknya seperti ini. Kita punya sepupu dekatnya dari satu famili Bucerotida yang sama. Nih kita lihat sepupunya nih. Nah, Pak Edi, Bu Nelly, sesuai janji saya, kalau tadi Rhinoplex vigil, kalau ini namanya Buceros rhinoceros atau dikenal dengan rangkong badak. Nah, rangkong badak ini dia satu family nih Pak, Bu, satu family tapi dia beda genus dan beda spesies. Tapi nih Sobat Jagat yang perlu diketahui, baik si Buceros rhinoceros atau Rhinoplex vigil ini punya sebutan dan punya kebutuhan yang sama, yaitu bahwa mereka itu adalah
petani hutan, di mana tugas mereka adalah mereka makan biji-bijian atau buah yang ada di dalam hutan, lalu yang nggak tercerna itu dia buang ke tanah, dan nanti yang tidak tercerna itu akan menjadi pohon baru. Dialah petani hutan. Kalau nggak ada dia, mungkin hutan-hutan kita sudah botak, Bu Nelly sama Pak Edi, sudah gundul gitu. Cantik ya? Iya. Si nanyanya. Gitu. Petani hutan Kalimantan. Kalimantan. Petani hutan Kalimantan. Sekali. Nah, ini Rhino belum makan nih, Bu Nelly. Bu Nelly kayaknya punya buah nih untuk dikasih makan Rhino ya. Oke, kita main sedikit sama Rhino. Yo, dari jarak 1 meter, dilempar ke paruhnya. 1, 2, 3. Yeay, lagi. 3. Oh, tepuk tangan. Nah, itu dia Sobat Jagat. Tadi kita sudah presentasikan tentang maskot Provinsi Kalimantan Barat dan sepupunya si Rangkong Badak ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ini, kalau nggak salah Bu Nelly tadi janji sama saya mau memperkenalkan senjatanya Provinsi Kalimantan Barat. Betul sekali. Jadi ada namanya sumpit Sumpit. yang merupakan salah satu alat berburu untuk masyarakat Dayak. Nah, kita tantang Mas Fadel untuk mencobanya. Ayo, aku tertantang untuk mencobanya. Yuk, Iya. kita lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang senjata tradisional Provinsi Kalimantan Barat. Kalau ini aku udah tahu nih namanya mandau, tadi udah jelasin sama Bu Nelly ya. Nah, kalau ini apa nih yang dipegang, Bu? Nah, ini adalah yang namanya sumpit, Mas. Mhm. Jadi salah satu alat berburu untuk masyarakat Dayak yang mana terbuat dari satu batang pohon utuh seperti ini dan kemudian kita masukkan anak panah. Nah, jadi ada 2 fungsi kegunaannya, Mas. Apa itu, Bu? Dari jarak jauh dan jarak dekat. Oke, Jadi nanti kita akan Mas Pardan akan menyumpit menyempit. iya ke target ataupun hewan buruan yang akan Mas akan Mas buru. Kemudian setelah mendekat ataupun hewan buruan target tersebut lumpuh, baru kita mendekati dan kita tombak. Kita tombak ya. Iya, Jadi dalam seperti satu ini. batang ini ada 2 fungsi nih Sobat Jagat ya Pak. Yang satu untuk menyumpit, yang satu untuk menombak dari jarak dekat dan jarak jauh. Efektif banget nih. Nah, boleh dipraktekin dulu Pak sebelum saya mencoba, diajarin dulu biar kita nggak soto. Ayo silakan Pak. Siap. Wah, bullseye. Pegangnya begitu. Wow. Ulang. Ya. Kemana itu? Lumayan, percobaan kedua. Wow. Lumayan. Nah Sobat Jagat, sekian Jagat Jelajah Anjungan di Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih banyak untuk Pak Edi, Bu Nelly, dan Bapak. Hari ini wah luar biasa banget. Ternyata memang kebudayaan, alam, dan juga satwa Nusantara kita itu begitu kaya. Tapi sayangnya belum banyak generasi muda sekarang yang mengetahui ya Bu ya. Ya Pak ya, makanya tugas kita bersama untuk melestarikan budaya, melestarikan satwa, dan melestarikan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di Jagat Jelajah Anjungan berikutnya. Sampai jumpa!